Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam pertemuan kedua, masih dalam materi yang sama tentang surah Al-Asr. Pada pertemuan pertama kita sudah menghafal surah Al-Asr berserta artinya. Maka pada kesempatan ini Pak Guru akan menjelaskan tentang kandungan daripada surah Al-Asr itu. Nah, adik-adik sekalian, yang perlu kita ketahui pada surah Al-Asr ini, surah Al-Asr ini adalah salah satu surah yang turun di kota Mekah, sehingga dia disebut dengan surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Mekah. Kemudian surah Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat. Kita sudah hafal, ada 3 ayat, dan dia merupakan urutan surah ke-103 di dalam Al-Quran. Jadi surah Al-Asr ada 3 ayat, dan dia adalah urutan surah ke-103 dalam Al-Quran. Kalau di dalam urutan penurunannya diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, maka surah Al-Asr ini diturunkan sesudah surah Al-Insyirah. Adik-adik sekalian, kemudian apa sih arti daripada Al-Asr? Al-Asr adalah nama surah. Apa artinya? Nah, arti Al-Asr itu adalah demi masa, atau dia menjelaskan tentang waktu, yang mana di dalam surah Al-Asr ini menerangkan tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu, bagaimana kita mengisinya dengan perbuatan yang bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Artinya kita selain bermanfaat untuk diri kita yang kita pikirkan, bagaimana manfaat diri kita atau sikap kita terhadap orang lain. Ini yang dijelaskan oleh surah Al-Asr. Nah, adik-adik sekalian, Pak Guru akan mulai dari penjelasan ayat pertama. Pada ayat pertama kita sudah menghafalkan wal asr, demi masa, demi waktu. Di sini menjelaskan bahwa zaman, waktu pada Bani Adam, anak keturunan Adam, yaitu kita manusia, terus berputar, dan manusia itu selalu melakukan berbagai macam perbuatan, yaitu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Sehingga Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Nah, adik sekalian, ini kandungan ayat 1. Jadi ayat 1 menjelaskan tentang Allah menegaskan bahwa zaman atau masa maupun waktu yang dimiliki oleh Bani Adam, manusia, kita ini sekalian, itu senantiasa berputar dan dipergunakan oleh manusia itu sendiri untuk melakukan berbagai perbuatan. Dalam hal ini perbuatan baik dan perbuatan buruk. Sehingga Allah bersumpah dengan waktu tersebut. Kemudian kandungan ayat yang kedua. Ayat kedua, innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia, mereka itu berada di dalam kerugian. Nah, apa yang Allah jelaskan pada ayat 2 ini? Manusia berada di dalam kerugian. Allah menegaskan kita, Bani Adam, rugi.
berkecimpung dengan kerugian. Nah, siapa mereka yang rugi, adik? Yaitu orang yang tidak memanfaatkan waktu, zaman, masa yang Allah berikan kepada dia. Allah berikan dia waktu luang, tetapi waktu luangnya digunakan sia-sia. Allah berikan dia nikmat berupa kesehatan. Kesehatan dia gunakan dengan sia-sia. Allah berikan dia kelebihan harta. Hartanya digunakan untuk berfoya-foya. Manusia semacam ini yang dimaksud oleh Allah pada surah Al-Asr ayat 2 sebagai manusia yang merugi. Manusia yang inginnya senang. Manusia yang inginnya hura-hura. Manusia yang tidak pernah memikirkan tentang bagaimana kehidupannya di dunia ini, akhir kehidupannya di dunia ini, bagaimana setelah dia meninggalkan dunia ini dan masuk ke alam akhirat. Ini manusia yang merugi. Yang dia pikirkan hanya bagaimana dia bisa senang tanpa memikirkan ini baik atau tidak menurut agama. Yang dia pikirkan yang penting kebutuhannya terpenuhi. Akan tetapi dia tidak memikirkan ini baik atau tidak menurut agama. Yang dipikirkan bagaimana dia bisa memperoleh harta yang banyak. Akan tetapi sekali lagi dia tidak memikirkan apakah ini baik menurut agama. Kemudian di dalam ayat 3 Allah juga menjelaskan, illa kecuali alladzina orang-orang amanu yang beriman wa amilus solihati dan mengerjakan amal soleh, wa tawasau bil haqqi nasihat menasihati tentang kebenaran, wa tawasau bis sabri nasihat menasihati tentang kesabaran. Jadi adik-adik sekalian, di ayat 2 Allah menjelaskan tentang kedudukan manusia adalah manusia itu merugi. Sebagaimana saya sudah jelaskan tadi. Akan tetapi di ayat 3 Allah menjelaskan ada manusia yang tidak merugi. Siapa mereka manusia yang tidak merugi? Kata Allah, yaitu yang pertama orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Yaitu yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang meyakini rukun Islam, rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada kita, percaya kepada hari akhir, percaya pada ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk. Ini mereka yang tidak merugi. Karena mereka percaya bahwa suatu saat mereka akan bertemu dengan Allah, maka mereka senantiasa bersikap, berperilaku menurut syariat Islam. Bagaimana kita bisa mengetahui syariat Islam itu? Kita buka Al-Quran. Itu adalah kalamullah, itu adalah firman Allah. Disitulah tatanan kehidupan kita. Bagaimana kita dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana kita hidup sebagai seorang hamba Allah. Bagaimana kita hidup sebagai seorang anak misalnya. Apakah kita ini akan masuk anak soleh atau tidak? Allah sudah mengatur. Kita baca Al-Quran. Itu orang-orang yang beriman. Mereka percaya bahwa ada Rasul yang Allah kirim untuk menyampaikan kebenaran Islam. Mereka pelajari, mereka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mereka percaya tadi tentang kitab Allah Al-Quran, sehingga mereka selalu membacanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka percaya bahwa ada malaikat yang menjaga mereka, pencatat amal baik dan pencatat amal buruk, sehingga
Mereka sangat berhati-hati di dalam kehidupan ini. Mereka percaya bahwa suatu saat ada malaikat yang akan menanyai mereka di alam barzakh, alam kubur setelah meninggal dunia. Maka mereka persiapkan amal-amal kebaikan. Ini orang yang beriman. Mereka percaya bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, tidak lama. Mereka pasti suatu saat akan mati dan akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Artinya dia percaya dunia ini akan musnah. Kehidupan di dunia ini tidak selama-lamanya. Sehingga dia memperbanyak bekal. Ini orang yang beriman. Dia percaya bahwa ketetapan Allah itu ada. Ada yang terjadi padanya berupa kebaikan, maka dia bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan amal solehnya. Ada yang terjadi hal-hal yang dia tidak inginkan, dia yakin bahwa itu adalah takdir Allah dan rela menerima takdir Allah tersebut. Kemudian siapa orang kedua yang tidak celaka itu? Illal ladzina amanu, yang pertama tadi orang yang beriman, wa amilus solihati, orang yang senantiasa mengerjakan amal soleh. Ini orang tidak celaka. Dia melaksanakan sholat, dia berpuasa, dia membayar zakat, dia naik haji bagi yang mampu, dan berbagai macam kebaikan yang dia lakukan. Dia beribadah dengan baik kepada Allah, hubungannya dengan manusia juga baik. Hubungannya dengan teman, dia suka berteman. Hubungannya dengan temannya, dia suka membantu temannya yang mungkin ada kesulitan. Hubungannya dengan orang tuanya, dia senantiasa membantu orang tuanya di rumah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagai contoh, ketika melihat ibu sedang sibuk mempersiapkan sarapan atau makan malam, maka sebagai seorang anak yang soleh, yang suka mengerjakan amal soleh, pasti dia akan bertanya kepada ibunya, "Bu, mana yang bisa saya bantu?" Kalau seorang anak putri, pasti dia akan segera mengambil bagian, mencuci piring, menyediakan makanan di atas meja, membantu ibunya membawakan makanan ke atas meja. Bukan hanya putri, anak laki-laki pun bisa. Demi berbakti kepada orang tua. Maka ini amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dia berbakti kepada orang tuanya. Mengerjakan amal soleh, dia berbakti kepada orang tuanya. Membantu ibunya mengepel lantai, menyapu rumah, menyapu halaman, mengumpul rumput. Ini. Selanjutnya, siapa mereka yang tidak celaka? Yaitu watawasau bil haqqi, orang yang senantiasa nasihat menasihati tentang kebenaran, selalu memberikan nasihat tentang kebenaran. Ketika melihat teman tidak melaksanakan sholat, diingatkan, ayo kita sama-sama sholat. Ini kan perintah Allah. Ketika melihat teman tidak membaca Al-Quran, ayo kita sama-sama baca Al-Quran. Ketika melihat teman sempat tidak senang satu sama lain, maka dinasihati. Antara sesama manusia harus memiliki hubungan yang baik. Damaikan mereka. Ini nasihat menasihati tentang kebenaran. Watawasau bis sabri, orang yang keempat. Nasihat menasihati tentang kesabaran. Ketika mendapatkan nikmat, dia sabar. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah seperti sholat. Walaupun mengantuk tetap bangun, dia sholat.
sabar ketika mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya semacam musibah. Ini orang yang termasuk orang tidak merugi menurut Allah pada ayat 3. Adik-adik sekalian, Pak Guru simpulkan, jadi ada 4 manusia itu keseluruhannya merugi. Hanya ada 4 manusia yang tidak merugi. Yang pertama, mereka yang beriman kepada Allah. Yang kedua, mereka yang melaksanakan amal soleh. Yang ketiga, orang-orang yang saling menasihati tentang kebenaran. Dan yang keempat adalah orang-orang yang menasihati tentang kesabaran. Adik-adik sekalian, jadilah orang yang beriman. Jadilah orang yang senantiasa melaksanakan amal soleh. Jadilah orang yang senantiasa memberikan nasihat tentang kebenaran. Dan mau menerima nasihat dari orang lain tentang kebenaran. Dan yang keempat, jadilah orang yang sabar di dalam hidup ini. Maka sudah dipastikan, kalau 4 hal itu kita lakukan, insya Allah kita akan termasuk golongan manusia yang tidak merugi. Demikian adik-adik materi pada pertemuan kali ini. Itu pertemuan kita yang kedua. Dan kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga, pada materi yang berbeda. Jaga kesehatan, jaga imun adik-adik. Belajar yang giat di rumah. Dan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.